Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 36. Materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua, edisi yang terbaru dengan covernya yang seperti ini ya. Materi utama yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang melanjutkan pembahasan Renshubi dari bab 36. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas Renshubi dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekarang lanjutannya ya. Jadi bagi minasang yang belum menyimak pembahasan Renshubi bagian pertama, disimak dulu sebelum kita mulai belajar hari ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Renshubi bagian yang kedua, bab 36. Hai, hajime mashou. Daisanjuro kano Renshubi wa 92 peji ni arimasu. Renshubi bab 36 ada di halaman 92. Kita mulai dari Gobang nomor 5. Kita perhatikan pada bagian nomor 5 ini di setiap nomornya ada gambar yang harus kita perhatikan, dan selain itu kita juga harus membaca dua frasa kalimat. Dari dua frasa kalimat ini nantinya akan kita gabung menjadi satu kalimat utuh, yang mana bagian akhir kalimatnya harus menggunakan pola kalimat yoni narimashita. Jadi kalimat ini nantinya akan menggambarkan perubahan yang dulunya kita tidak bisa melakukan, tapi sekarang bisa melakukan. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian contohnya. Dilihat dari bagian gambarnya dulu ya. Di sini ada bagian atas, ada seseorang yang jalan kaki dari Osaka ke Edo. Edo itu merupakan sebutan zaman dulu dari kota Tokyo. Edo ya, itu memerlukan waktu 2 minggu, Nishukan. Sedangkan sekarang ada teknologi kendaraan yang namanya Shinkansen, sehingga kita bisa pergi dari Osaka menuju Tokyo ini hanya memerlukan waktu 2,5 jam saja. Setelah itu, kita baca frasa kalimat yang disediakan pada bagian re. Yang pertama ada kalimat Nishukan kakarimashita, memerlukan waktu selama 2 minggu. Frasa kalimat satunya yaitu Nijikan hang de ikemas, bisa pergi dalam waktu 2,5 jam. Nah, sekarang kita buat kalimat perbandingan, yaitu menjadi Mukashi wa nishukan kakarimashita ga, ima wa nijikan hang de ikeru you ni narimashita. Kita cek terlebih dahulu perubahan apa saja yang ada dalam bentukan kalimat yang baru ini. Yang pertama, kita harus menyertakan kata keterangan mukashi, dahulu. Mukashi wa, jadi kita bandingkan keadaan dahulu dengan keadaan yang sekarang. Setelah mukashi wa, baru kita tempatkan di situ frasa kalimat yang pertama tadi ditambahkan dengan partikel ga. Partikel ga di sini memiliki arti tapi. Kemudian dilanjutkan dengan frasa kalimat yang kedua, tapi sebelumnya harus kita tambahkan kata keterangan imawa, sekarang. Sekarang, kemudian baru diikuti dengan frasa kalimat yang kedua dengan cara bagian akhir dari frasa kalimat yang kedua ini harus diubah menjadi bentuk kamus. Dari ikemas menjadi ikeru, baru ditambahkan dengan yoni narimashita. Kita ulang sekali lagi. Mukashi wa nishukan kakarimashita ga, ima wa nijikan hang de ikeru you ni narimashita. Dahulu memerlukan waktu 2 minggu, tapi sekarang jadi bisa pergi dalam waktu 2,5 jam. Jadi seperti itu cara kita mengerjakan bagian Renshubi Gobang. Kita membuat kalimat perbandingan ya, dengan menggunakan partikel wa 2 kali. Mukashi wa apa, ima wa apa. Oke, dari Ichiban. Di sini kita lihat ada seseorang yang naik perahu, kemudian ada seseorang yang menyeberangi jembatan. Sepertinya ini bagaimana caranya kita menuju dari satu pulau ke pulau yang lain. Kita lihat frasa kalimat pertama yang digunakan yaitu funede watarimashita, menyeberang menggunakan kapal atau menggunakan perahu. Kemudian frasa kalimat yang kedua, aruite wataremas, bisa menyeberang dengan jalan kaki. Sehingga kalimat ini kita satukan menjadi Mukashi wa funede watarimashita ga, ima wa aruite watareru you ni narimashita. Dahulu menyeberang menggunakan kapal atau perahu, tapi sekarang jadi bisa menyeberang dengan jalan kaki.
Kita perhatikan pada bagian frasa kalimat yang kedua, di sini diakhiri dengan kata wataremas, bisa menyeberang. Sebelum digabungkan dengan yoni narimashita, harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi watareru. Hai, nih Bang, kita perhatikan di sini gambarnya ada orang yang memasak dan satu lagi ada orang yang beli masakan. Jadi ini berbicara tentang keadaan masakan, khususnya adalah masakan tahun baru. Di Jepang pada saat tahun baru itu tradisinya adalah membuat masakan khas tahun baru yang disebut dengan osechi ryori. Kita lihat frasa kalimat pertama yang digunakan yaitu Oshogatsu no ryori o uchi de tsukurimashita. Membuat di rumah masakan tahun baru. Kemudian frasa kalimat yang kedua, depato de kaemas. Bisa beli di department store. Sekarang kita satukan kalimat perbandingannya menjadi Mukashi wa oshogatsu no ryori o uchi de tsukurimashita ga ima wa depato de kaeru you ni narimashita. Dahulu membuat di rumah masakan tahun baru, tapi sekarang jadi bisa beli di department store. Kita perhatikan pada bagian akhir dari frasa kalimat yang kedua ini diakhiri dengan kata kerja kaemas yang artinya adalah bisa membeli. Ini harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk kamus menjadi kaeru, baru bisa digabungkan dengan yoni narimashita. Hai, Tsugiwa sambang. Berikutnya nomor 3. Kita lihat pada gambarnya, di sini kita akan membandingkan kondisi komputer zaman dulu dengan yang sekarang. Zaman dulu kan gede sekali ya, tidak bisa dibawa kemana-mana, sedangkan sekarang praktis menjadi bentuk laptop, kemana-mana kita bisa membawanya. Kita lihat frasa kalimat pertama yang digunakan, yaitu motte arukemasen deshita. Tidak bisa berjalan kaki dengan membawanya. Kemudian frasa kalimat yang satunya yaitu doko demo motte ikemas. Bisa pergi dengan membawanya ke manapun. Sekarang kita rangkai kalimat perbandingannya menjadi Mukashi wa motte arukemasen deshita ga ima wa doko demo motte ikeru you ni narimashita. Dahulu tidak bisa jalan kaki dengan membawanya, tapi sekarang menjadi bisa pergi dengan membawanya ke mana-mana. Kita perhatikan pada bagian akhir frasa kalimat yang kedua, di sini diakhiri dengan kata kerja ikemas, yang artinya adalah bisa pergi. Ikemas diubah menjadi bentuk kamus menjadi ikeru. Ikeru you ni narimashita. Hai, Yombang. Kita lihat di situ gambarnya ada seseorang yang sedang memandangi langit, kemudian ada satu orang lagi sepertinya dia bisa pergi ke luar angkasa. Nah, sekarang kita perhatikan frasa kalimat pertama yang digunakan yaitu Uchue daremo ikemasen deshita. Siapapun tidak bisa pergi ke luar angkasa. Kemudian satu frasa kalimat lagi, ini bukan frasa kalimat ya, cuma menggunakan satu kata kerja saja yaitu ikemas, bisa pergi. Sekarang kita rangkai kalimat perbandingannya menjadi Mukashi wa uchue daremo ikemasen deshita ga ima wa ikeru you ni narimashita. Dahulu tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke luar angkasa, tapi sekarang jadi bisa pergi. Maksudnya adalah jadi bisa pergi ke luar angkasa. Dari bagian kata kerja ikemas ini harus diubah menjadi bentuk kamus. Kemudian bisa digabungkan dengan pola kalimat yoni narimashita. Ikeru yoni narimashita. Hai, tsugi wa renshubi rokubang. Renshubi nomor 6. Pada bagian renshubi nomor 6 ini kita akan menggunakan pola kalimat yoni shiteimasu, yang mana bisa kita artikan berusaha untuk melakukan suatu hal. Kita perhatikan di sini menggunakan bentuk teimas ya, yang mana bisa kita simpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan ini terjadi atau dilakukan dari dulu dan masih berlanjut hingga sekarang. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian contohnya. Rega futatsu arimasu. Contohnya ada 2. Yang pertama kita baca satu kalimat. Mainichi arukimasu. Setiap hari jalan kaki. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengawali kalimat yang baru dengan menggunakan kata keterangan dekiru dake, sebisa mungkin.
Kemudian kita gunakan frasa kalimat tadi, yaitu mainichi arukimasu. Bagian akhir dari frasa kalimat ini harus diubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi aruku. Kemudian baru digabungkan dengan yoni shiteimasu. Sehingga secara keseluruhan kalimatnya menjadi dekiru dake mainichi aruku yoni shiteimasu. Sebisa mungkin saya berusaha untuk setiap hari jalan kaki. Hai, Reni, contoh yang kedua, erebe tani norimasen, tidak naik elevator. Nah, pada bagian contoh yang kedua ini, nanti kita harus menggabungkan yoni shiteimasu, sebelumnya harus menggunakan kata kerja bentuk naik, sehingga arti yang digunakan adalah berusaha untuk tidak melakukan suatu hal. Kita awali kalimatnya dengan kata keterangan dekiru dake. Dekiru dake. Baru kita gunakan frasa kalimat yang barusan kita baca, erebe tani norimasen. Bagian kata kerja norimasen harus diubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi noranai. Kemudian baru diikuti dengan yoni shiteimasu. Dekiru dake erebe tani noranai yoni shiteimasu. Sebisa mungkin berusaha untuk tidak naik elevator. Mungkin ini buat olahraga ya, jadi dia akan naik tangga tidak menggunakan elevator. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Mari kita coba untuk mengerjakan dari nomor 1. Frasa kalimat yang digunakan yaitu maibang juniji made ni nemasu. Setiap malam tidur paling lambat sebelum jam 12. Nah, dari kalimat ini kita susun lagi menjadi kalimat baru dengan mengawalinya menggunakan kata keterangan. Dekiru dake maibang juniji made ni neru yo ni shiteimasu. Sebisa mungkin saya berusaha untuk tidur paling lambat sebelum jam 12. Dari nemas ini harus diubah menjadi bentuk kamus, menjadi neru, supaya bisa digabungkan dengan yoni shiteimasu. Hai, nibang. Yasumi no hiwa undo shimasu. Pada hari libur berolahraga. Kita rangkai kalimatnya dengan memberikan awalan kata keterangan dekiru dake. Dekiru dake yasumi no hiwa undo suru yo ni shiteimasu. Sebisa mungkin pada hari libur saya berusaha untuk olahraga. Dari kata undo shimasu diubah menjadi bentuk kamus. Undo suru baru digabungkan dengan yoni shiteimasu. Hai, sambang. Nomor 3, frasa kalimat yang digunakan yaitu amai mono tabemasen, tidak makan makanan manis. Nah, sekarang kita rangkai dengan diawali dekiru dake. Dekiru dake amai mono tabenai yo ni shiteimasu. Sebisa mungkin berusaha untuk tidak makan makanan manis. Dari tabemasen ini harus diubah menjadi bentuk nai, menjadi tabenai, sehingga bisa dilanjutkan atau digabungkan dengan yoni shiteimasu. Hai, Yongbang, di sini menggunakan frasa kalimat murio shimasen, tidak memaksakan diri. Dari frasa kalimat ini kita susun menjadi kalimat baru dengan mengawalinya menggunakan kata keterangan. Dekiru dake murio shinai yo ni shiteimasu. Sebisa mungkin berusaha untuk tidak memaksakan diri. Dari bagian shimasen ini diubah menjadi bentuk nai, menjadi shinai. Kemudian bisa digabungkan dengan yoni shiteimasu. Harus selalu kita hafalkan satu frasa kalimat ini. Murio shimasu, memaksakan diri. Murio shimasen, tidak memaksakan diri. Hai, Renshubi Saigo. Yang terakhir, nanabang. Pada bagian nanabang ini kita menggunakan pola kalimat yoni shite kudasai. Tolong usahakan untuk melakukan suatu hal. Dan nanti ada satu lagi yang mana kita harus menggunakan gabungan kata kerja bentuk nai diikuti dengan yoni shite kudasai. Tolong usahakan untuk tidak melakukan suatu hal. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian contohnya. Rega futatsu arimasu. Contohnya ada 2. Reichi, kisoku wo mamorimasu. Mematuhi peraturan. Dari frasa kalimat ini kita perhatikan ujung atau bagian akhir dari kalimatnya yang menggunakan kata kerja mamorimasu. Mamorimasu harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi mamoru. Setelahnya bisa digabungkan dengan yoni shite kudasai. Sehingga kalimatnya menjadi kisoku wo mamoru yoni shite kudasai. Tolong usahakan untuk mematuhi peraturan. Hai, Reni. Di sini ada frasa kalimat yang digunakan shokuji no jikan ni okuremasen. Tidak terlambat pada jam makan.
Nah, kita lihat pada bagian akhir kalimat ini menggunakan bentuk maseng, okure maseng, sehingga ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk nai, menjadi okure nai, supaya bisa digabungkan dengan yoni shite kudasai. Sekarang kita rangkai kalimat utuhnya menjadi shokuji no jikan ni okure nai yoni shite kudasai. Tolong usahakan untuk tidak terlambat pada jam makan. Hai, Ichiban. Kalimat yang digunakan yaitu Tomodachi no uchi ni tomaru toki wa kanarazu renraku shimasu. Kalimat ini bisa kita artikan dari bagian toki wa dulu ke sebelah kiri ya. Ketika akan menginap di rumah teman, kanarazu renraku shimasu. Pastikan untuk selalu menghubungi. Jadi kita pada saat mau menginap di tempat teman kita yang nihonjin, itu tidak bisa semena-mena kita mau nginep gitu ya. Jadi kita harus kontak mereka dulu, saya mau nginap ya, oke atau tidak. Kalau oke berarti kita bisa menginap di sana. Kita perhatikan pada bagian akhir kalimatnya di sini menggunakan renraku shimasu. Bagian renraku shimasu ini harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi renraku suru. Sekarang kita rangkai lagi kalimatnya dari awal menjadi Tomodachi no uchi ni tomaru toki wa kanarazu renraku suru yoni shite kudasai. Ketika akan menginap di rumah teman, tolong usahakan pastikan untuk menghubungi. Hai, Nibang. Tsukatta mono wa kanarazu moto no tokoro ni modoshimasu. Tsukatta mono, barang yang sudah digunakan, pastikan untuk selalu mengembalikannya ke tempat semula atau ke tempat asal. Kita lihat kalimat ini diakhiri dengan kata kerja modoshimasu, yang artinya adalah mengembalikan. Modoshimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1, sehingga bentuk kamusnya adalah modosu. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal menjadi Tsukatta mono wa kanarazu moto no tokoro ni modosu yoni shite kudasai. Barang yang sudah digunakan, tolong usahakan untuk selalu mengembalikannya ke tempat asal. Hai, sambang. Di sini kalimat yang digunakan yaitu zettai ni pasupoto naku shimasen. Bagian zettai ni di sini bisa kita artikan benar-benar. Benar-benar tidak menghilangkan paspor. Kalimat ini diakhiri dengan naku shimasen, tidak menghilangkan. Naku shimasu ini berasal dari kata kerja kelompok 1, sehingga naku shimasen bentuk nainya adalah naku sanai. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal menjadi zettai ni pasupoto nakusanai yoni shite kudasai. Tolong usahakan untuk benar-benar tidak menghilangkan paspor. Hai, Yongbang. Yoru 11 ji o sugitara sentaku shimasen. Jika lebih dari jam 11 malam, tidak mencuci baju. Kita lihat kalimat ini diakhiri dengan kata kerja sentaku shimasen. Diubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi sentaku shinai. Kemudian bisa digabungkan dengan yoni shite kudasai. Sekali lagi kita rangkai kalimatnya menjadi yoru 11 ji o sugitara sentaku shinai yoni shite kudasai. Jika lebih dari jam 11 malam, tolong usahakan untuk tidak mencuci baju. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan memiliki pertanyaan seputar penjelasan pembahasan Renshubi bagian kedua dari bab 36 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika minasan memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang mencari informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang seperti
buku Minano Nihongo, buku persiapan JLPT, persiapan JFT untuk belajar hiragana, katakana, dan kanji, dan lain sebagainya, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Nanti minasang bisa juga untuk berkonsultasi melalui WhatsApp admin yang tertera di sini, supaya bisa membantu minasang untuk memilihkan buku mana yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan minasang saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Jadi nanti minasang bisa beli bukunya secara online, praktis, aman, dengan produk yang 100% original. Oke minasang, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di materi belajar berikutnya. Kita akan melanjutkan pembahasan pada bagian Renshushi bab 36. Ja, matane. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendu level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.